Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan informasinya. Publik dihebohkan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur di Nusa Tenggara Barat. Lembaga Perlindungan Anak Mataram Nusa Tenggara Barat melaporkan pernikahan anak tersebut ke Polres Lombok Tengah. Dan informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Video pernikahan antara pelajar SMP dan SMK ini beredar luas di dunia maya. Adapun pengantin wanita menjadi perhatian publik karena usianya yang masih belum cukup umur. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Mataram melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah. Pihak yang dilaporkan adalah seluruh pihak yang terlibat aktif dalam proses perkawinan anak tersebut, yaitu orang tua dan penghulu. Diketahui pernikahan tersebut sempat dicegah oleh pemerintah desa setempat, namun kedua belah pihak bersikukuh menikahkan anak mereka tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Pada tanggal 24 Mei kemarin, kita dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram secara resmi telah melaporkan kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah di Polres Lombok Tengah. Jadi kejadian perkawinan ini dimulai sebenarnya sejak bulan April ya. Jadi bulan April 2025 itu sebenarnya sudah terjadi upaya untuk melakukan perkawinan anak. Jadi si anak sudah dilarikan oleh si pihak laki-laki. Di bulan Mei itu terjadi perkawinan anak ini, sehingga memang sebenarnya sudah ada upaya dari pihak desa, Kadus, Kades, sampai kemudian Babin Kantipmas, Babinsa untuk melakukan upaya pencegahan. Namun dari pihak orang tua itu ngotot untuk kemudian melangsungkan perkawinan anak ini. Pemirsa, sejumlah pihak prihatin dan menyayangkan kasus pernikahan anak di bawah umur di Lombok Tengah tersebut. Dan kita akan membahasnya dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, dan Kuasa Hukum Pendamping Pengantin Muhanan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Joko, Pak Muhanan. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi, baik, kami akan ke Pak Muhanan terlebih dahulu ya, selaku kuasa hukum pendamping pengantin. Pak Muhanan, jadi apa yang mendasari kedua orang tua dari anak ini mengizinkan pernikahan ini berlangsung? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin saya akan cerita dulu bagaimana kronologis sehingga pernikahan ini harus dilakukan oleh orang tua pengantin ya. Seperti sebelumnya pernah disampaikan sama Pak Joko juga bahwa pada bulan April selesai Lebaran tahun 2025 ini, pengantin ini melakukan kawin lari ya, karena sesuai dengan adat kami di Lombok ini ada namanya kawin lari. Pada saat kawin lari yang pertama, seluruh perangkat desa, dari kadus maupun orang tua ya, ingat ini orang tua juga melakukan upaya untuk melakukan pencegahan. Maka pada saat itu pencegahan pertama berhasil. Kemudian si perempuan kembali bersekolah karena yang lakinya ini sudah putus sekolah, maka yang perempuan kembali melakukan aktivitas seperti biasa bersekolah. Tapi 1 bulan sejak kejadian tersebut, kembali terjadi kawin lari yang dilakukan oleh orang yang sama ya, laki-laki yang sama. Tapi ini dia melarikannya ke luar Pulau Lombok, yaitu Pulau Sumbawa, Mbak. Nah, ini jaraknya cukup jauh ya dari rumah si mempelai perempuan, sehingga begitu dikonfirmasi pada saat itu, 1 kali 24 jam bahwa kalau orang kita ya, orang Lombok, kalau sudah menghilang dari rumah, khususnya perempuan, maka perlu dikonfirmasi apakah dia memang pergi untuk ke rumah teman atau untuk menikah. Nah, keesokan harinya begitu ada kontak dari si perempuan kepada ayahnya, dia menyatakan saya menikah. Nah, di situ orang tua yang sudah berupaya dari awal untuk melakukan pencegahan, tapi karena ini terulang kembali oleh
orang yang sama, maka eh, di kami ya di adatnya orang Lombok, kalau sudah menikah kemudian dilarikan oleh laki-laki, maka itu kalau dibatalkan maka itu akan menjadi aib, Pak. Nah, bahkan apa namanya, ada sebuah apa istilahnya, yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan sudah dilarikan 2 kali lalu kemudian tidak dilakukan perkawinan, maka dia tidak akan Oke. menikah seumur hidup. Nah, ini yang beredar di masyarakat kita yang di sini, apalagi orang-orang kampung ya, Mbak ya. Oke, baik. Maka dengan berupaya dia melakukan konsultasi, pertama dia melakukan konsultasi orang tua ini kepada kepala dusun dengan menyatakan bahwa anak ini memang harus dinikahkan, karena Oke, baik. ini sudah Pak kejadian Joko. sudah 2 kali. Dia berharapnya begini, Mbak, maaf, orang tua tidak menginginkan kejadian di luar dari pikiran orang tua akan terjadi. Karena kalau Oke, baik, kita Pak melarang Muhanan. dia untuk menikah lagi nanti di tempat yang jauh, kita tidak menginginkan bahwa anak ini apakah akan pulang atau menghilang atau dan lain sebagainya. Oke, baik, itulah Pak Muhanan, kita alasan bergeser kenapa ke orang Pak tua Joko Jumadi mengharuskan dulu. untuk dinikahkan. Siap. Iya, kita bergeser ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana nih, sudah mendengar langsung ya dari Pak Muhanan, jadi orang tua sudah melarang juga, kepala desa sudah melarang, tapi ini memang kemauan dari anak, dan dengan adanya tradisi kawin lari di Lombok ini, bagaimana sebenarnya dari Lembaga Perlindungan Anak melihat ini? Ya, memang kita akui bahwa kita ada satu benturan antara adat kemudian dengan hukum nasional. Nah, adat ini kan sebenarnya juga masih kita bisa perdebatkan, karena dari sisi teman-teman di Majelis Adat Sasak pun itu juga menyatakan bahwa secara adat proses selarian atau kawin lari, bagian menyebutnya begitu, itu ada aturan-aturan yang juga harus harus menjadi pakem, menjadi hal yang harus diperhatikan. Pertama, soal syarat apakah seseorang itu boleh menikah. Sebenarnya dalam adat Sasak disampaikan bahwa syaratnya itu cukup berat, tidak hanya cukup dengan akil dengan balik saja. Ini kan seringkali syaratnya itu dianggap bahwa kalau sudah haid, sudah mimpi basah, itu dianggap sudah boleh untuk menikah. Padahal syaratnya di situ ada akil balik, bukan hanya balik saja. Nah, kemudian tentang tata cara prosedur selarian itu pun secara adat juga masih dipersoalkan, karena dalam adat Sasak sepemahaman kami bahwa proses selarian itu juga ada prosesnya, tidak boleh kemudian dilarikan dari di luar dari rumah, umpamanya harus dilarikan itu diambilnya itu dari rumah, kemudian waktunya sudah ditentukan. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali tidak lagi dianggap gitu loh. Jadi semua sudah dilanggar, termasuk ketika kita bicara soal umur. Nah, persoalan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat ini kan persoalan yang sudah sangat darurat gitu loh. Kita itu jauh di angka nasional. Angka nasional hanya 9%, kita itu 14,7% anak di NTB yang menikah pada usia anak, dan itu sebagian besar terjadi di Pulau Lombok. Nah, ini kalau kemudian kita tidak hentikan atau kemudian kita menormalisasi peristiwa-peristiwa seperti ini, kita tidak bisa lagi membayangkan bagaimana nasib anak-anak kita ke depan. Nah, dalam proses yang kemudian kita lakukan dengan pelaporan ini adalah kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa perkawinan anak itu jangan dinormalisasi. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dalam undang-undang tersebut menyampaikan bahwa perkawinan anak itu adalah satu tindak pidana, dan tindak pidana berat. Karena kalau dilihat dari pencurian umpamanya 362 itu hanya 5 tahun, sedangkan ini adalah ancamannya 9 tahun. Sehingga ini berarti Pak Joko ini sebagai memang upaya untuk pembahasan sebenarnya mengenai untuk pernikahan. mengedukasi masyarakat bahwa perkawinan anak itu tidak bisa dinormalisasi.
Oke, baik. Memang ini permasalahannya antara adat dan juga undang-undang ya yang masih dibenturkan Pak Joko ya. Bagaimana cara mengubah mindset dan juga pola pikir dari para orang tua yang masih meyakini adat ini masih ada untuk pernikahan dini. Dan kita tahan dulu Pak Joko, Pak Muhanan, kita akan kembali membahas mengenai fenomena pernikahan dini terutama di kawasan NTB. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Ketua Lembaga Pelindungan Anak Kota Mataram dan juga kuasa hukum pendamping pengantin anak yang terjadi di NTB. Kita akan kembali berdiskusi. Saya akan ke Pak Muhanan. Pak Muhanan, ini kan sudah terlanjur ya, pernikahan sudah dilangsungkan. Tapi kan kalau di undang-undang sebenarnya untuk menikahkan anak ini kan minimal usia 19 tahun. Kemudian juga ada di Undang-Undang TPKS bahwa jika menikahkan anak di bawah umur ini bisa masuk ke ancaman pelecehan seksual bahkan. Nah, sejauh ini bagaimana respons dari kedua orang tua ketika mengetahui ada undang-undang tersebut dan sudah ada sanksi yang akan menanti mereka? Baik Mbak, terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita yang di LPA itu sangat membuat kondisi ya, ini malah membuat kegaduhan baru di internal keluarga dari si pengantin. Ini maaf saja saya harus katakan, edukasi yang dilakukan oleh pihak LPA itu malah sangat merugikan pihak si anak yang seharusnya kita harus lindungi dan lain sebagainya. Karena sejak dia mengetahui orang tua mereka dilaporkan dan bahkan di beberapa media sudah jelas sekarang bahwa orang tua mereka harus dipenjara, baik di medsos kemudian di berita-berita lokal kita ini. Jadi psikis anak yang kemarin yang kita lihat begitu ceria pada saat melakukan nyongkolan dan sekarang sudah berbeda. Nah ini yang coba kita carikan solusi kepada kawan-kawan LPA, bukan mengedukasi seperti ini, seharusnya kan jangan terlalu brutal lah, jangan terlalu sadis, karena ini sangat mengganggu terhadap psikologis anak, apalagi orang tua. Nah, karena posisi tempat itu kan orang kampung ya, Mbak, yang jauh sekali dari informasi-informasi yang paham terhadap bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini, hukum pemerintah terutama. Yang mereka selalu pegang selama ini adalah bagaimana hukum adat itu mereka tegakkan, lalu kemudian hukum agama dijalankan, ya sudah. Nah, terkait dengan hukum pemerintah, mereka tidak menerima, hanya informasi ke mereka ini yang tidak cepat nyampe ya. Maka sekali lagi saya mungkin memberikan sedikit gambaran ya bagaimana karakter masyarakat Lombok kita ini, terutama yang ada di perkampungan. Mereka lebih tidak terima dibilang tidak tahu adat daripada tidak tahu agama. Karena sudah melekat adat dari sejak mereka lahir dari turun-temurun, maka mereka lebih tidak terima dibilang tidak tahu adat atau tidak tahu agama. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kita memang sepakati bahwa pernikahan di bawah umur itu memang kita juga tidak menginginkan. Tapi ini barang sudah terjadi. Nah, bagaimana solusi yang harus kita lakukan terutama terhadap anak yang lebih sebagai korban ya, kita anggap sebagai korban hari ini, walaupun memang keinginan untuk menikah itu kan dari mereka. Tidak ada paksaan sama sekali dari orang tua. Bahkan orang tua sudah berusaha untuk selalu mencegah, tapi toh juga barang ini terjadi juga. Bahkan alasan yang paling membuat kita terenyuh kemarin sama pengantin laki-laki. Kenapa melarikan anak perempuan ini ke Pulau Sumbawa? Ditanya kembali, dia bilang, saya tidak mau untuk dipisahkan lagi, tidak mau dibelas, bahasanya tidak mau dipisahkan lagi. Ini artinya bahwa mereka ini sudah tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana teman-teman yang dari LPA, ayolah, kalaupun mau mengedukasi dengan. Oke Pak Muhanan, berarti memang dari pihak orang tua ini cukup
sudah cukup merasa resah begitu ya dengan adanya laporan dari LPA. Pak Joko Jumadi, saya ingin menanyakan, ini kan laporan Anda ternyata sudah membuat resah orang tua anak dari yang menikah di bawah umur ini. Lalu bagaimana sejauh ini proses komunikasi dengan anak dan juga proses hukumnya sejauh ini? Ya, jadi pertama kaitannya dengan saya yang jawab dulu soal bagaimana anak yang katanya itu gembira. Video itu sebenarnya kita bisa pahami bahwa begitulah dia masih anak-anak gitu loh. Dia masih sangat kekanak-kanakan. Dia tidak paham itu, tetapi kemudian orang tua membiarkan terjadinya perkawinan anak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk proses psikologis, kami sudah berkomunikasi dengan UPTD PPA Kabupaten Lombok Tengah yang nantinya akan melakukan pendampingan psikologis kepada anak-anak. Nah, untuk proses hukum, biarkan dulu proses hukum ini berjalan. Biarkan dulu ini proses hukum ini berjalan dalam artian prosesnya biar berjalan dulu, ini juga bagian dari mengedukasi masyarakat, ada efek deterrence dari undang-undang ini. Nah, nanti bagaimana endingnya kita akan lihat. Apakah kemudian nanti teman-teman di kepolisian ataupun di kejaksaan nanti akan kita melakukan RJ, itu adalah yang lain. Tetapi biarkan dulu proses ini hukum berjalan untuk mengedukasi masyarakat. Seperti yang Pak Muhanan sampaikan tadi, mungkin masyarakat belum tahu. Meskipun ya saya menduga bahwa ini sudah tahu, sudah dilakukan pencegahan. Kepala desa, kepala dusun, Babin Kamtipmas juga sudah menyampaikan bahwa ini loh perbuatan yang dilarang dan itu ada sanksi pidananya. Nah, ini bagian dari edukasi itu tadi yang harus kita berikan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melarang perkawinan anak ini. Kalaupun tetap kemudian dalam keadaan darurat, umpamanya kalau anaknya hamil bagaimana? Apakah bisa dilakukan, harus dilakukan perkawinan? Nah, itu kan ada proses lagi yang namanya dispensasi nikah, yang itu juga bisa digunakan sebagai rem darurat kalau kemudian itu harus terjadi. Tetapi yang ini biarkanlah dulu proses berjalan, kita sambilan mengedukasi masyarakat. Melalui kasus ini kita mengedukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di seluruh Indonesia lah, bahwa perkawinan anak itu adalah sesuatu yang kemudian oleh sebagian besar kita, termasuk oleh negara, dinyatakan sebagai sesuatu yang mengancam anak-anak kita, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan anak, dan itu kita jalankan aja dulu. Gitu. Jadi proses akan berjalan, dan undang-undang kita, KUHP kita juga mengatur bahwa kita memungkinkan kok ini ada RJ, Bang. Nah, nanti kita proses aja. Laporan sudah diproses, kita akan nantikan bersama ya Pak Joko bagaimana kelanjutan kasus ini. Kita juga berharap semoga tidak terjadi lagi adanya insiden pernikahan anak dan juga orang tua bisa lebih disadarkan dan juga mengubah mindset ya atas pernikahan anak ini. Meskipun anaknya yang mau, ada kejadian, ada adat, tapi tetap harus mengikuti undang-undang yang ada. Terima kasih Pak Joko Jumadi selaku LPA Kota Mataram dan juga Pak Muhanan selaku kuasa hukum pendamping pengantin. Selamat kembali beraktivitas Pak Joko, Pak Muhanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.